menjadi sarangan antang, jaga dia haranan ikau, dia baka ateku hetang, kadue telu dia kan tanah, ce gantung uru ce bara pare, kadue telu dia hasundau, angat bagetu ce jantung ate, kai angat buah karuhe, bila tahu bimbit pampate, kuman pakaru kurang, mangganang ulu ce hakaya indang hakaya apa, aku dia tahu batiru, angat bereng jehuyung hayat, gulung ketu haku bang au, kai angat buah karuhe, bila tahu mimbit pampate, kuman pakaru kurang, bunga ngatang ulunya. Mata baung tarus tabaya, langganang ikau jekana huan, sarita sinta gulung hakuba. Angat ate hendak menyuka, katutku sinta dia langena, menunggu kabar tuntang barita, menyampai au kabujur sinta. Kai angat buah karuhe, bila tahu mimbit pampate, kuman pakaru kurang, mangganang ulu je kahuang, kai angat buah karuhe, bila tahu mimbit pampate, kuman pakaru kurang, mangganang ulu je kahuang, kai angat buah karuhe, bila tahu bibit pampate, kuman pakaru kurang, mangganang ulu je kahuang. Tabe selamat lingguna latai salam sahujud karende malempang, adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata, harus. Salam jumpa kembali pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun kula pahari berada. Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali hadir menyampai Anda di seluruh antero Nusantara dalam obrolan budaya kali ini. Produksi RRI Palangkaraya bersama saya Sunario Kennedy dan saya Risa Kosasi. Langsung dari Ruang Musik dan Sanggar Tari Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol bersama seorang akademisi yang juga pembina UKM Sanggar Tari, yaitu Sanggar Tari Ahi Lelu. Ada Ibu Elvira SPD MSN. Halo Ibu, dan juga Ketua UKM Sanggar Tari Ahi Lelu yaitu Tri Yowanda Nazaret. Selamat siang.
Baik. Dan pendengar, tadi kita juga telah menyaksikan penampilan band yaitu Riakustik dengan judul Buah Karuhei. Lantas rekan Sunario, topik apa yang bakal kita bahas kali ini? Obrolan budaya kali ini mengangkat topik peran Sanggar Tari dalam membangun identitas budaya di Kalimantan Tengah. Dan nanti Kulapahari kami akan membahas topik tersebut lebih lanjut. Namun sekarang terlebih dahulu kita saksikan bersama sebuah tarian persembahan dari Sanggar Tari Ahi Lelu berikut ini. Ya, masih bersama kami di obrolan budaya RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Dan setelah kita menyaksikan penampilan dari Sanggar Tari Ahi Lelu, kita akan perkenalkan narasumber dalam obrolan budaya kali ini. Di sebelah kanan saya ada ketua atau Ketua UKM Sanggar Tari Ahi Lelu, Tri Yoanda Nazaret. Biasa disapa? Yohan, Kak. Yohan. Selamat siang, Yohan. Selamat siang, Kak. Dan juga di sebelah kiri rekan Sunario ada Ibu Elvira SPD MSN. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ya. Iya, acara kita hari ini, pemirsa RRI Net dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, salah satu upaya kita untuk mengangkat
dan memperkenalkan budaya-budaya daerah Kalimantan Tengah yang memang selama ini masih banyak terselubung atau tersembunyi ya Mbak Risha ya. Betul sekali. Jadi alangkah baiknya ya kita bersama RRI tetap terus berupaya bagaimana agar budaya-budaya daerah Kalimantan Tengah ini bisa lebih terangkat ke permukaan. Baik. Nah, Ibu Elvira ya, Bu Elvira. Nah, bagaimana kalau Ibu melihat peran seni tari tradisional dalam membentuk suatu identitas budaya masyarakat di Kalimantan Tengah ini, di mana saat ini mau tidak mau atau suka tidak suka budaya-budaya dari luar sangat pesat sekali masuk ke wilayah Indonesia, tidak terkecuali ke Kalimantan Tengah sendiri. Bagaimana Bu Elvira? Ya, baik, terima kasih Pak. Seni tari itu merupakan ekspresi ya, ekspresi yang mengandung makna gitu. Dimana kita orang Dayak itu sebenarnya memiliki identitas, ya identitas tersendiri dalam mengekspresikan tarian gitu. Contohnya tari tradisional yang dulunya itu bagian dari ritual yang sakral. Iya. Ya. Sekarang udah dipoles ya. Iya, dipoles, ya? dikreasikan gitu. Yang sebenarnya tari sakral itu diambil dari 3 gerak dasar tari. Ya, itu ada tasai, kinyah dengan kanjan. Nah, jadi 3 dasar tari Dayak itu lahir dari budaya masyarakat Dayak ya, yang dikembangkan menjadi seni pertunjukan gitu ya, sebagai pelestarian budaya, bahwa seperti itulah tari tradisional kita di Kalimantan Tengah gitu itu. Iya. Berangkat dari 3 gerak dasar. Iya, 3 gerak dasar tari. Oke. Dan selanjutnya kita beralih ke eksistensi sanggar tari ini sendiri, Bu. Bagaimana sanggar tari itu sekarang menjadi pusat pelestarian dan inovasi budaya lokal. Tadi seperti yang rekan Sunario bilang ya, kalau tari sudah bergeser ya, dulu hanya ritual. Nah, sekarang sudah masuk ke pelestarian. Pelestarian. Ya. Silakan. Ya. Sanggar tari memang harusnya jadi pusat pelestarian ya, sanggar tari, dan harus berinovasi karena kita sekarang kan sudah masuk ke zaman digitalisasi. Betul. Ya, jadi sudah jadi tugas kita ya sebagai orang asli Dayak ini untuk melestarikan kearifan lokal dan kesenian. Salah satunya yaitu tadi seni tari. Kita harus banyak belajar juga dari daerah lain ya. Kenapa kok di daerah lain itu sampai sekarang juga masih berkembang walaupun di tengah-tengah perkembangan zaman gitu ya. Iya. Nah, jadi sanggar ya memang harus mewadahi sebenarnya, mewadahi siapapun yang ingin belajar seni tari tradisional. Jangan sampai nanti anak-anak itu lebih suka dance K-pop gitu ya daripada tari tradisional. Lebih suka mempelajari budaya-budaya luar ya. Iya, betul sekali. Nah, apakah hal itu merupakan suatu tantangan juga bagi Bu Elvira dan teman-teman dalam mengelola sanggar ini? Iya, menjadi salah satu tantangan, tapi bukan menjadi tantangan yang utama gitu ya. Bukan karena tantangan utama. Ya. Karena modern dance itu juga bagus sebenarnya masuk di kita gitu ya, tapi tidak melupakan keaslian kita. Kita memiliki tari tersendiri gitu. Iya, tari memiliki tari tersendiri, ciri khas tersendiri. Iya, betul. Nah, tadi Bu Elvira mengatakan bahwa tari ini merupakan sudah banyak yang dikreasikan sehingga dia menjadi suatu tari-tari modern begitu. Iya. Bukan lagi yang sebagai tari yang mengandung unsur sakral ya. Iya. Kalau dulu kan setiap tari-tari yang dilakukan oleh warga Dayak Kalimantan Tengah secara khusus ya, mungkin Kalimantan secara umum, yaitu banyak mengandung unsur-unsur mistis di sana atau sakral, unsur magis ya. Magis di sana ya. Karena
Nasakal. Nah, sehingga melalui Bu Elvira dan kawan-kawan ini sebuah tari ini bisa dikembangkan menjadi sesuatu pertunjukan yang menarik ya, mungkin begitu Bu betul. Elvira. Yang tidak menghilangkan makna. Tidak menghilangkan identitas dan makna dari sebuah tarian ataupun budaya asli Dayak Kalimantan Tengah. Ya, barangkali Mbak Risa bisa menambahkan, silakan. Iya, mungkin sambil melestarikan tentu akan mempertahankan keasliannya ya. Iya, Nah, itu tantangannya secara spesifik apa tuh? Oke, mempertahankan Keaslian. keaslian. Ya, mempertahankan keaslian itu tidak mempertahankan tantangan utama ya. Tantangan utama dalam mempertahankan keaslian itu sebenarnya bukan karena masalah teknologi, ya, bukan masalah digitalisasi. Jadi sebenarnya teknologi dan digitalisasi itu bukan menjadi sebuah ancaman ya buat kita di seni tari. Itu sebenarnya harusnya menjadi sebuah keuntungan, ya. Karena apa? Karena jika penggunaannya tepat, justru seni tari itu bisa diperkenalkan secara luas gitu. Kalau kita memanfaatkan teknologi dengan baik. Ya, jadi contohnya seperti live streaming Instagram gitu ya, TikTok, Facebook dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ya caranya ya ini loh, kita live streamingnya memperkenalkan ini loh tarian kita, tari Dayak gitu, ya. Ragam gerak tari Dayak itu seperti ini gitu. Ya, jadi pemanfaatannya tepat gitu. Ya. Jadi tantangan bisa disulap ya menjadi sebuah peluang ya, peluang untuk memperluas lagi ya. Baik. Ya, pemirsa dan pendengar obrolan budaya RRI Net, kita jeda sejenak. Kali ini akan ada Ria Akustik yang akan tampil lagi dengan lagu daerah berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Net, obrolan budaya. Bohing bola tak ambohing, bohing naing mano leu boso boko hang aboso boso naing api tingan neng 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 awoy homat tak
Ohing bola ta amohi, bohing naing mano, boso boko hang aboso, boso naing api. Neng 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 Masih bersama kami di obrolan budaya RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. Kula Pahari, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital atau bisa mengunjungi website kami di rri.co.id atau menonton di channel YouTube kami RRI PKY. Dan kali ini sebelum kita lanjut untuk ngobrol dengan narasumber kita, tadi Anda menyaksikan penampilan dari band Riakustik yang membawakan lagu berjudul Mohing Asang. Ya, baik. Rekan Sunario, kita akan lanjut ya. Ya, lanjut. Untuk bertanya. Pertanyaan selanjutnya yang merupakan salah seorang ya, pemikir, pelaku ya. Meskipun dia muda ya. Iya, betul. Tapi kita salut bahwa upaya dalam pelestarian budaya daerah ini tidak pandang usia ya. Benar. Mbak Risa. Silakan Mbak Risa. Ya, kita akan bertanya kepada Trion dan Nazaret atau biasa disapa Yohan. Ya, tadi sempat berbincang dengan Ibu Elvira tentang tantangan dalam pelestarian tari atau tradisi ya. Dan juga untuk Yohan mewakili anak muda pelestari budaya, apa motivasi utama sebagai ketua dalam menjalankan sanggar tari ini di IAKN Palangkaraya? Oke, baik Kak. Untuk motivasinya sendiri itu dimulai dari diri saya sendiri, yaitu hobi saya sebagai seorang penari seperti itu. Untuk motivasi saya sendiri dalam menjadi seorang ketua dalam UKM Tari Sanggar Tari Ahilelu ini sendiri, saya mau melestarikan seni budaya itu, di mana tentunya saya tidak dapat sendirian Kak. Saya butuh bantuan support tenaga dari teman-teman rekan sebaya saja, walaupun sebenarnya kita tahu bahwa generasi muda adalah penggerak masyarakat dan juga teman-teman sebayanya seperti itu. Tapi dalam pelestarian ini, dalam hal pelestarian seni tari ini juga sama seperti seni dan kebudayaan yang lainnya, tidak bisa berjalan baik tanpa dukungan dan bantuan dari orang lain, seperti misalnya saya di kampus, dari pihak institut, atau saya di lingkungan sosial masyarakat mungkin didukung oleh pemerintah seperti itu. Dan tentunya sebagai anak muda, teman-teman muda yang lain juga tentunya harus bersinergi bersama-sama untuk memiliki satu motivasi untuk melestarikan seni dan budaya ini sendiri. Baik. Ya, Yolan sendiri kayaknya ini mantan penari juga atau sebagai penari nih kalau tidak salah nih. Masih menari. Masih menari. Nah, kelihatan ya. Biasanya orang yang suka seni itu orangnya ganteng ya. Iya. Memperhatikan. Romantis biasanya. Betul. Orang yang suka seni itu biasanya orangnya romantis. Iya. Iya. Menurut kamu sendiri Yolan, bagaimana sanggar tari ini bisa berkontribusi dalam memperkenalkan budaya Kalimantan Tengah pada tingkat lokal, bahkan nasional maupun internasional? Untuk keterlibatannya sendiri itu Pak dalam tingkat lokal, nasional ataupun internasional itu dimulai dari program-program kegiatan yang disusun oleh setiap pengurus sanggar seperti itu. Baik itu kegiatan yang akan laksanakan dalam jangka per bulan, per tahun seperti itu. Kalau untuk lokal sendiri Pak, kalau di kampus kami sendiri mungkin keterlibatan kami sebagai seorang tim penari dalam event, acara, kegiatan rapat ataupun apapun itu Pak,
kami dilibatkan itu dalam skala lokalnya. Berarti siap dipanggil dong kalau mau tampil kemana-mana. Betul. Nah siap diundang. Nah ini Barisa. Iya, Sanggarnya siap dipanggil termasuk Iya. nasional juga siap Dicatat ini. ya. Iya kelihatan. Silakan lanjut. Kalau untuk nasional dan internasionalnya tadi tentu kita harus juga berpartisipasi dalam setiap event yang dihadirkan Iya. oleh lembaga-lembaga masyarakat ataupun pemerintah sekalipun yang menyediakan event lomba seperti itu. Dengan begitu penampilan ataupun pertunjukan yang kita sajikan itu akan menarik daya tarik dari pemerintah ataupun dari wisatawan luar dapat mengundang kita dalam event di luar Kalimantan ataupun luar Indonesia seperti itu. Pengalaman pernah keluar Kalimantan Tengah? Kalau ke Kalimantan Tengah pernah Pak, ke Jakarta, ke Solo. Kalau keluar Indonesia masih belum Pak. Iya, mudah-mudahan ya. Ya amin Pak. Itu membawa sanggar tari. Ya selain sebagai- kegiatan di kampus juga ada kegiatan di luar kampus seperti itu. Jadi harapannya kegiatan yang di luar tadi saya bagikan lagi kepada teman-teman yang ada di dalam UKM Tari seperti itu. Baik, berarti jalannya masih panjang ya sebagai pelestari tari tradisional ini. Betul. Nah, kalau keseharian Yohan sendiri dalam aktivitas sehari-hari, bagaimana sih sanggar tari bisa memungkinkan Yohan itu dalam melibatkan generasi muda? Nah berkaitan juga tadi dengan apa yang Bapak bilang bahwa penari ataupun seniman ini siap dipanggil seperti itu. Orang terbiasa itu karena orang bisa itu karena terbiasa seperti itu. Makanya perlu adanya Iya. latihan seperti itu. Jadi dengan keseharian kami diisi dengan kegiatan latihan rutin sanggar seperti itu. Jadi kami tidak bisa dipanggil satu hari sebelum kegiatan kami langsung tampil. Jadi perlu kami itu ada namanya latihan rutin berlatih seperti itu. Latihan rutin berlatih dan topik sesuai permintaan ya. Iya Pak betul. Nah, artinya Mbak Risa, mereka menampilkan tarian itu sesuai permintaan atau sesuai pemesan ya. Misalnya tari kahanjak itu kan tari kesenangan ya, tari pesta misalnya. Artinya mereka tampil juga bagaimana menggambarkan bahwa pesta ya, pesta kahanjak, sukacita, sukaria begitu. Tapi kalau sifatnya yang kontemporer gimana? Kalau kontemporer kita masih bisa masuk Pak. Masih bisa masuk ya? Asal jangan modern dance aja, masih terlalu itu golongannya beda. Sebenarnya kalau kontemporer itu bisa berangkat dari tradisional seperti itu. Iya betul. Tapi lebih kepada sifatnya yang kreasi ya. Betul, betul. Nah, kreasi. Silakan Mbak Risa. Tadi kita sudah bahas nih dari sudut pandang pelaku tari ya. Iya. Nah. Sayang Mas Yolannya hari ini tidak pakai pakaian tari ya, pakaian adat ya. Seharusnya dia tampil dengan aksesorisnya begitu. Benar-benar. Biar Tapi lebih tidak kelihatan ya menarik. kalau penari profesional ternyata Kelihatan ya. ya. Oke. Iya. Nah, kalau dari sisi UKM Sanggar Tari Kampus kita sudah dengar, kali ini kita mau lihat dari perspektif akademisinya sendiri nih. Betul. Ya, kita lanjut lagi untuk bertanya kepada Ibu Elvira tentang peran akademisi dalam mendukung perkembangan Sanggar Tari sebagai salah satu lembaga budaya. Ya. Baik, peran akademisi sangat mendukung ya pengembangan sanggar tari. Kebetulan saya dosen di Fakultas Seni, ya di mana kita sebagai dosen di Fakultas Seni ya harus mewajibkan anak-anak itu ikut dan terlibat gitu di lembaga kesenian. Ya salah satunya di Sanggar UKM Tari ini. Ya KN Palangkaraya ya tentu sangat mendukung ya pelestarian budaya lokal yang ada di Kalimantan Tengah. Ya salah satunya terbentuknya UKM Tari ini, kita mendukung itu. Keberadaan Fakultas Seni dan program studi seni pertunjukan itu salah satu wujud nyata dari IAKN Palangkaraya bahwa kita ingin melahirkan calon-calon akademisi seni nanti ke depan seperti itu. Iya, Bu Elvira ini ternyata dosen ya, dosen seni, artinya seniman juga ini. Ternyata. Sekali-sekali nanti kita undang ya beliau ya, kita undang langsung ke Studio Pro 4 berdialog.
Ya, karena sekali. berbicara masalah seni ini sangat luas ya. Betul. Ada seni tari, seni ukir, seni lukis, seni Seni suara drama. juga dia. Seni drama. Seni drama juga. Nah, itu Ternyata dia. pelakon teater juga ya. Iya. Pelakon teater juga bisa ini orang. Keren ya. Nah, iya betul. Ya. Dan Ibu Elvira, kalau tadi sempat bilang nggak hanya sanggar tari aja di IAKN, paling banyak peminatnya itu UKM apa Ibu? Kalau dari seni itu? Kalau di IAKN sementara ini yang paling banyak minatnya di UKM tari ya. Wah. Iya, kita memang ada UKM yang lain seperti menwa, terus itu tamborin, terus itu paduan suara. Nah, paduan suara juga lumayan banyak peminatnya. Ya, jadi 2 UKM ini, UKM tari sama UKM paduan suara. Ya, memang kayaknya lebih banyak minat anak-anak di seni itu. Seni ya. Iya. Jadi nggak perlu khawatir ya masa depan tari tradisional ya. Iya. Iya, betul. Jadi tari tradisional akan selalu berkembang ya. Betul, karena peminatnya masih Seperti- banyak. Betul. Iya. Nah, kalau langkah-langkah penting menurut Ibu yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda untuk melestarikan lagi tari tradisional apa nih Bu? Modal ketertarikannya sudah ada karena banyak yang mendaftar di UKM tari. Oke, yang pertama kali yang harus kita lihat adalah kita ini asalnya dari mana dulu, ya. Iya. Kalau kita orang Dayak, ya harusnya budaya dan seni itu ya udah melekat sebenarnya ya di dalam diri kita. Ya minimal mengenal tari-tariannya gitu ya. Nanti kalau sudah berminat ya masuk sanggar gitu, masuk sanggar, ikut event-event, ya ikut festival budaya. Karena ini zaman digitalisasi ya, orang Korea aja bisa cepat gitu menginfluencer dance K-pop gitu. Kenapa kok kita yang pemuda orang Dayak ini enggak bisa gitu melakukan itu? Betul. Oke, Bu Elvira sangat baik sekali. Nah, di Kalimantan Tengah ini kan berbagai macam ya. Masing-masing daerah ada 14 kabupaten kota ya. Masing-masing daerah ini memiliki ciri khas masing-masing ya. Budaya daerahnya masing-masing. Tentu seiring dengan itu pula keseniannya juga berbeda-beda meskipun Betty ya. Beda Mirip, tipis. beda tipis. Mirip tapi tidak sama. Gimana caranya ini agar menyatukan berbagai tradisi atau kesenian yang berbeda-beda ini menjadi suatu yang unik. Ini bagaimana menurut Yoran? Kalau untuk menyatukannya sendiri Pak, karena kita juga memiliki falsafah rumah betang, itu bersatu dalam satu rumah. Mantap. Seperti itu. Dalam betul kata Bapak tadi bahwa kita punya ciri khas masing-masing, baik itu das barito, kahayan seperti itu. Berbeda-beda kan Pak, punya ciri khasnya masing-masing, beda tipis tadi seperti itu. Karena kita lahir dari rumah betang di mana falsafah itu kuat, baik itu perbedaan agama, suku, bahasa, warna kulit, ataupun bentuk fisik seperti itu. Dan sejauh ini luar biasanya itu bisa bersatu dan bahkan kita bisa combine itu menjadi satu karya seni pertunjukan yang mencakup tarian dari barito, dari Katingan, Kapuas, Gunung Mas. Kita bisa jadikan satu rumpun termasuk tarian pesisir Melayu seperti itu. Iya. Oke. Dan jangan lupa ya, Kalimantan Tengah ini banyak sub Dayaknya ya. Banyak ya. Dan cukup ada banyak. pesisirnya juga punya suku Melayu. Oke. Baik. Pendengar dan pemirsa, kita jeda sejenak. Nanti kita akan bertanya-tanya lagi dengan Yohan. Tapi setelah penampilan Ria Akustik berikut ini yang akan membawakan lagu Hapakat. Oh
tradisi adat budaya kita, nikmati syukuri yang Tuhan beri. Begitu indah Borneo ini, hijau hamparan hutan, tempat tinggal bermacam satwa. Lindungi sayangi bumi pertiwi, anugerah kuasa di negeri ini. Bersama kita saling mengasihi, budaya beta kita junjung tinggi. Budaya beta kita junjung tinggi. Mahaka Talu, Mahaka Bahu Imba, Kan utus ita belu, hapakat manggatang budaya beta. Mahaka Talu, Mahaka Bahu Imba. Kan utus ita belu, hapakat manggatang budaya beta. Hapakat manggatang budaya beta. Iya, pemirsa RRI Net dan pendengar RRI di seluruh Nusantara. Baru saja kita nikmati tadi lagu Hapakat. Ya, Dan dari kita masih dalam obrolan budaya betul. RRI Palangkaraya. Nah, kita sudah banyak berbicara tadi ya tentang tari yang tentunya identik dengan budaya. Betul. Suatu daerah bagaimana upaya suatu sanggar tari melalui Welpira, Damasyolan membuat sesuatu yang menarik ya, membuat sesuatu yang menarik bersama teman-temannya melalui penampilan-penampilan tari ya. Setiap ada pertunjukan dan mereka selalu berupaya menyatukan ya dari berbagai daerah dengan Persapa Huma Betang tadi. Kita sangat-sangat salut dan bangga sekali. Namun kepada Bu Elvira, nah bagaimana kita bisa menjadikan seni tari tradisional ini sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat dengan tanpa menghilangkan makna budaya itu sendiri, Bu Elvira? Iya, makna dan keaslian seni tari tentu sebenarnya jangan sampai hilang ya. Yeah. Meskipun tari sekarang itu tari tradisional itu memang sebagai sarana hiburan, tapi bukan sembarangan hiburan gitu yang bisa kita tempatkan sembarang gitu ya. Contohnya harkat dan martabatnya seni tari itu kita sebagai sarana untuk upacara adat misalnya penyambutan tamu gitu kan.
terus apalagi ya, pernikahan Betul. pernikahan adat. Nah sehingga Iya. kita pun merasakan oh ternyata seni tari itu dalam hari-hari kita pun ada terus gitu kan, Benar. seperti itu. Ya, dalam kesehariannya ada terus ya. Yang namanya seni ya. Kita berbicara seperti ini juga seni ya. Iya betul. Apa Silakan yang Mbak Risa. kita pakai juga produk dari Iya, produk seni kesenian. juga, ya, Betul betul. sekali. Nah, sekarang kita tanya kepada Yowan ya. Yohan ya. Tadi pandangan dari Ibu Elvira, kalau pandangan dari Yohan sendiri bagaimana? Menjadikan seni tradisional itu sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Betul Kak, karena kenapa kita berpikir bahwa seni tari ini adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari, karena sebenarnya keseharian kita itu sebenarnya bagian dari berkesenian seperti itu. Kita bergerak aja itu sebenarnya dasar dari gerakan tarian seperti itu. Apa yang kita buat dan kita sajikan dari dalam tarian, khususnya Kalimantan Tengah tadi, itu kan ada ritual. Ada juga kita berangkat dari keseharian atau kegiatan masyarakat seperti itu. Betul. Jadi misalnya orang makan aja kita bisa buat sebuah karya tari. Seperti itu. Apalagi kegiatan sosial mereka seperti berladang, seperti bertani, seperti memantat gita, mencari emas, menangkap ikan, seperti itu. Itu bisa kita sajikan menjadi sebuah karya seni, walaupun itu sebenarnya adalah kegiatan yang biasanya kita lakukan sehari-hari seperti itu. Nah itu dia. Ada lagi contoh misalnya tadi disebutnya berladang. Saya teringat ya. Mambese juga, manggetem, Betul. manugal itu bisa dibentuk dalam sebuah kreasi ya. Nah, dalam Ya. sebuah tari ya. Ada juga tari yang diperuntukkan untuk rasa syukur saat memanen padi, ya kan? Iya, Iya. yang disebut manggetem itu Iya, tadi betul. ketika panen ya. Heeh. Ya, manggetem bagaimana penari itu membawa peralatan Berladang dan ketika panen padi. panen, iya. Begitu juga mambesei, bagaimana para penari itu memperagakan dalam bentuk sebuah tari ketika penari itu mendayung sampan, Wah. ya, yang disebut mambesei tadi. Jangan diam aja kamu Yelan, protes dong kalau om salah. Betul Pak, betul. Masalahnya betul. Nah, baik pemirsa RRI Net dan pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kembali kita nikmati sebuah pertunjukan dari Ria Akustik dengan judul Malauk Manjala. Ayu membesei akan danau, membesei ayu membesei akan danau, menjala lauk injala layang anda sasanja
Baik pendengar dan pemirsa obrolan budaya RRI Net, baru saja kita dengarkan bersama-sama penampilan band Ria Akustik yang membawakan lagu Malauk Manjala. Masih bersama narasumber kita Ibu Elvira dan juga Yohan yang membahas tentang peran sanggar tari dalam mempertahankan identitas budaya Kalimantan Tengah. Kita masuk ke segmen terakhir pendengar, yaitu harapan Ibu Elvira dan Yohan untuk masa depan budaya di Kalimantan Tengah. Kita akan minta tanggapannya, silakan. Ya, harapannya sih jangan sampai identitas budaya kita itu hilang ya. Ya, kalau bukan kita siapa lagi gitu, Ewe Hindai. Gitu. Betul. Ewe Hindai ya, generasi pemuda Dayak lah yang harus menyadari kalau kita itu punya seni, punya budaya yang harus terus dilestarikan dan harus diperkenalkan secara luas. Seperti itu. Iya. Silakan Yohan. Kalau untuk harapannya sendiri untuk seni dan budaya ini ke depan seperti itu Kak. Kalau menurut Yohan sendiri semoga selalu memiliki banyak peminat, biasa kita sebut regenerasi. Kalau kita di kampus sendiri, di sanggar tentunya mau di sanggar yang ada di kampus atau di luar ada yang namanya regenerasi, itu terus berlanjut dari usia dini seperti itu dilanjutkan remaja, kuliah, mungkin ada yang sampai berkeluarga masih aktif seperti itu, tapi ada juga yang vakum. Nah, untuk menggantikan yang vakum tadi ada namanya regenerasi itu, harapannya peminatnya itu regenerasinya semakin banyak seperti itu. Juga pesan-pesan buat teman-teman generasi muda, kita mulai dari hal-hal kecil dulu seperti itu. Dengan hal kecil itu pasti langkah kecil kita akan menjadi besar seperti itu. Jangan mencoba menunggu hebat, tapi cobalah untuk menjadi hebat seperti itu Kak. Terima kasih. Keren sekali ya kata mutiaranya nih. Iya. Pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, tidak terasa sudah 60 menit kebersamaan kita pada saat ini. Sebelum kami akhiri obrolan budaya kali ini, terima kasih kepada Ibu Elvira SPD MSN dan Tri Yohanda Nasyaret atas waktu dan kesempatannya bersama kita kali ini dalam obrolan budaya. Nah, terima kasih juga untuk pengisi acara kita kali ini, yaitu Ria Akustik Band. Kemudian tentu tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya yang sudah memfasilitasi kita untuk melakukan aktivitas kegiatan kita pada hari ini. Ya. Dan semua hadirin terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini dan telah bersama kami dalam obrolan budaya dengan topik peran sanggar tari dalam membangun identitas budaya di Kalimantan Tengah. Akhir kata saya Risa Kosasi bersama rekan saya Sunario Kennedy mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di obrolan RRI Net berikutnya.